Ya enggak, ya maksudnya kayak ngono. Mas ini tolong nanti dikat ya, pas gerakan gestur tangan itu tolong nanti diganu ya untuk tolong di emot yang lebih jelas lagi ya. Soalnya tadi bener-bener spontan gitu, soalnya ngomongnya kayak ngono. Ya, jujur. jujur. Gimana Mas kok bisa melihat peluang ke situ? Ini Apaan? Kentangan kabeh kak. Nah, kono. Gini? Nah, kono. Sip. Oke, mulai. Dit hitung tantongnya ora terbiasa ora di arah asyhadu alla ilaha. 2, 1. Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Prige kabare sehat-sehat wae. Kembali lagi bertemu dengan saya dalam acara Ngocok. Ya, Ngocok itu adalah ngobrol cocok dan ini edisi perdana, tentu luar biasa sekali karena kita sudah kehadiran tamu Anadeyoh ya. Anadeyoh ini orang yang sangat luar biasa. Beliau senior saya, panutan saya, inspirasi saya, dan kita nanti akan ngobrol banyak tentang beliau. Yang langsung saja kita sapa saja dengan Mas Ragil Saputra atau yang lebih kita akrabkan dengan Mas Ragil Sugeng Injang. Mas Sugeng Injang. Terima Koko kasih. Prabu. Wih. Saya tuh kalau ketemu jenengan itu bawaannya mau sungkem terus Mas, karena Kenapa ini? jenengan itu kan senior saya di berbagai macam lini ya. Jenengan di situ juga MC, sekarang merambah jadi YouTuber, produser juga, musisi juga, juragan kos-kosan juga. Itu pasti dalam membangun karir dan juga jaringan kan banyak lika-likunya Mas ya. Betul. Apalagi katanya hari ini 20 September ini bertepatan dengan 20 tahun Mas Ragil berkarya di dunia infotainment. Wah, artis papan catur. Apa nama ya pasti? Monggo Mas diceritakan Mas. Terima kasih, matur suwun. Sedikit cerita tentang perjalanan karir sampai detik ini. Betul sekali apa yang disampaikan panjenengan tadi. 20 tahun karya saya ataupun berkarir di bidang entertainment broadcasting. Ya, bermula sebetulnya dari penyiar radio tahun 2000. Nah, 2000. nah, umur piro sampean tahun 2000? Urung lahir. Baru apa? Pancasila tahun 2000. Tahun 2000 saya masuk di radio FM pertama. Nah, waktu itu. Kemudian bertahan 5 tahun di radio yang pertama. Kemudian 2000 sampai 2005 di radio yang pertama, dan 2005 sampai dengan 2010 di radio FM yang kedua. Transfer ya kayak pemain bal-balan. Ayo, jadi direbutkan sana sini. Kemudian 2010 sampai dengan 2012 saya ada di radio yang ketiga, masih satu kota di Wonosobo saja. Enggak. Geleman. Saya adalah pria panggilan. Panggil ke sana kemari, saya siap. Nah, kemudian 2010 sampai 2012 tadi sudah ya di radio yang ketiga. 2012 kembali lagi sampai hari ini, alhamdulillah tahun ini di radio yang ke berapa ini? Yang ke Pertama, balik. bukan ketiga, kan 1, 2, 3. Sebetulnya tahunnya keempat perpindahannya, tapi radio kembali ke radio yang ketiga ini. Begitu. CLBK ya. Ya pancen kalau yang berkesan, mantan yang berkesan itu selalu terngiang. Nah, gitu. Sing penting gak ngono kuwi. Sing penting kaya ngono kuwi. Ya pastinya kan itu baru di dunia broadcasting. Sekarang kan Mas Ragil sudah merambah ke berbagai sektor ya, entertainment di Wonosobo. Sopo sih sing ngerti Mas Ragil? Ndolalakan oke, si lenggeran oke, mantenan oke. Bagian besar tahu ya. Wis. Kecuali yang tidak ya. Ya kalian jenengan nek kenang masalah nang ndi mesti ana sing ngene Mas, ngati-ati. Siap. Wah, kowe priki maksudnya. Nah, oh ya, itu baru saja terkait dengan aktivitas di broadcasting ya. Dari 2000 sampai 2005 hanya aktif di broadcasting atau radio. Mulai dari siaran, kemudian belajar marketing sebuah radio, kemudian ada juga di situ sedikit banyak belajar tentang bikin program acara sebuah radio biar menarik seperti apa. Nah, kemudian dari tahun 2006-2007 sekitar itu sudah mulai ada tawaran MC. Nah, tapi anehnya waktu itu saya masih bingung, MC apa kepriwe aku harus bagaimana, seperti apa, sama sekali belum terlintas untuk menjadi performer ataupun talent yang ditonton orang banyak. Nah, akan tetapi hemat saya ketika
sebuah tawaran masuk, saya pikir orang itu sudah mempercayakan kepada saya. Otomatis saya dianggap mampu. Nah, untuk itu saya tidak mau menyia-nyiakan waktu yang masuk ataupun tawaran yang masuk. Saya ambil aja meskipun saya masih belum punya gambaran pasti. Arep piye, kudu piye, opening, membawakan acara yang fun tapi asik, enjoy, mengena. Sama sekali belum punya modal. Akan tetapi dari tawaran itu saya mencoba untuk mengasah dari hobi, saya asah menjadi kemampuan yang menurut saya sudah luar biasa untuk ukuran saya ya. Dengan melihat tayangan televisi, mendengarkan MC ketika lagi perform. Tapi waktu itu masih untuk lokal, saya masih minim untuk acuan, referensi. Bisa diartikan waktu itu saya ternyata saya berpikir saya termasuk harus otodidak tapi kerja keras. Kalau zaman sekarang enak ya, anak-anak muda dengan melihat tayangan-tayangan berbagai media sosial sudah langsung bisa niru dan langsung up. Kalau waktu itu saya masih benar-benar kerja keras untuk menjadi diri saya sendiri sampai diakui banyak orang begitu loh. Jadi mulai dari 2006-2007 mulai ada job MC meskipun waktu itu bicara tentang honor ya, masih sangat-sangat di luar dugaan daripada yang sekarang dijalani teman-teman dan juga istilahnya talent-talent muda, newcomer yang luar biasa. Begitu lahir langsung ya. Tapi memang gini Mas, ngaten Mas. Jadi penghargaan terhadap jasa pelaku seni ya, seperti jenengan itu memang agak kurang apresiasi. Karena mereka mikirnya gini, lah paling cuap-cuap 5 menit bayaran sekian. Itu sebetulnya yang dinilai bukan 5 menitnya, tapi proses menuju 5 menit itu ya seperti jenengan sampaikan dari 2006, 2007 sampai itu yang tidak bisa dihitung ya loh. Ya ini sih kita tidak mengcompare gitu, tapi jasa yang sudah sangat dihargai itu sekarang itu baru medis. Dokter perawat medis itu baru yang sangat dihargai. Kalau untuk pekerja seni kata si jenengan kulon itu ya itu tadi paling kayak ngono tok kayak ngono dengan kata nyong siteyeng. Tapi pada faktanya ketika orang yang bicara seperti itu dikasih panggung space di situ. Maaf kata, kadang seperti itu. Jadi kadang saya juga berpikir akan pencapaian luar biasa pada sampai level seperti ini. Bersyukur sama Gusti Allah lah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha segalanya, Maha mengatur hidup kita dan memberikan segala sesuatu yang kita dapatkan, begitu. Akan tetapi punya sedikit ini juga, ketika memang pencapaiannya sampai yang namanya manusia kan, ibarat kata orang nono puase. Nah, memang setiap tahunnya ada semacam pencapaian-pencapaian yang di istilahnya pengen saya raih, begitu, dengan versi ataupun ala-ala saya sendiri. Meskipun mungkin Mas Tatak juga bertanya-tanya bagaimana sedemikian banyak hobi, ada istilahnya beberapa kreativitas yang dimiliki. Mungkin sedikit saya bicarakan ke sini mumpung ketemu panjenengan yang usianya jauh lebih muda dari saya ya. Tapi saya nggak mau kalah mudanya begitu ya. Dalam look penampilannya. Ya, saya awet muda ini. Awet muda begitu ya. Jadi begini Mas Tatak, sedikit bocoran cerita. Yang kesemuanya itu, alhamdulillah Tuhan memberikan hal yang luar biasa dari beberapa pencapaian sampai detik ini. Ini baru di sini loh saya ngomong loh. Iya. Semuanya otodidak. Itu. Mungkin ada yang beranggapan wah Mas Ragil kuliah di mana, jurusannya apa, broadcasting ataupun komunikasi. Enggak sama sekali. Itu hanya orang punya sedikit keinginan dipoles dengan kemampuan dan juga istilahnya sedikit talent ataupun skill yang dimiliki yang diberikan Tuhan. Saya coba asah semampu saya yang pada akhirnya monggo dinilai sendiri, panjenengan mungkin tahulah ya sampai hari ini saya di level yang mana, seperti apa gitu. Kalau ibaratnya Lombok itu levelnya udah ngungguli setan. Lombok iblis. Karena Mas Ragil ini ketika sudah pegang mic itu mengalir ibaratnya kalau manuk itu biasa timbani kroto mesti ngoceh terocok. Lah itu gini Mas, tadi sampun disampaikan dijelaskan mulainya. Lah sekarang saya tanya, yang memotivasi dan motivasinya Anda terjun di dunia entertainment itu apa? Yang pertama tentunya diri saya sendiri dan sedikit flashback ke latar belakang keluarga. Tidak satupun dari keluarga saya yang istilahnya terjun di
dunia entertain begitu. Dari Nah, terus pertanyaannya sampean nurun sopo? Iki perlu dilacak, perlu dilacak. Saya punya keinginan sendiri, yaitu saya berawal dari tahun sebelum 2000, sebelum ini digeser ke belakang dikit ya. Iya, digeser dikit. Sebelum akhirnya 2000 saya siaran di sebuah radio FM swasta. Sebetulnya dari 9899 itu saya sudah suka dulu dengan dunia broadcasting, tapi di balik layar, di belakang layar menjadi sebuah fans club sebuah radio. Itu waktu itu masih AM. Radio yang saya waktu itu saya berkecimpung sebagai apa namanya? Fans club lah. Mengelola teman-teman yang ya anak alay. Ya, betul. Dan dari situ saya mulai suka. Waktu itu saya masih mikir, wah seneng ya jadi seorang penyiar, banyak yang mengagumi, banyak yang kenal, otomatis tentunya banyak wawasan, banyak pendapatan nantinya. Waktu itu, tapi saya tepis. Nah, orang mungkin lah untuk ukuran saya jadi seorang penyiar yang di kabin siaran, apalagi ada applause dari audiens, saya belum berpikir. Insecure. Betul sekali, insinyur ya saya. Ngatasi nyong. Nah, itu yang sampai hari ini saya masih kalau dibilang heran. Loh, kok iso ngatasi nyong? Kan begitu. Ngatasi nyong. Ya, cuma saya percaya ketika aku yakin ya, ketika Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya dan kita manfaatkan dengan baik, mungkin sudah dikasih modal, kamu mampu sekian, diolah nggak kemampuan itu ataupun diabaikan begitu. Nah, saya mencoba jemput bola untuk bisa menghandle apa yang saya miliki dari sedikit skill yang bermula dari fans club radio. Saya mencoba motivasi diri dengan carane iso jadi bagian dari sebuah radio. Nah, dari situ terpacu untuk biasa PDKT, pendekatan sama penyiar radio, tapi ini sebetulnya positif. Hanya pengen tahu bagaimana sih seorang penyiar radio, aktivitasnya apa saja, mulai kepo-kepo pribadi seperti itu. Dan pada akhirnya selama kurun waktu 2 tahun, alhamdulillah saya bisa mengetahui sedikit banyak tentang di balik layarnya seorang penyiar radio. Pada akhirnya tahun 2000 mulailah dipercaya untuk gabung di salah satu radio itu sampai alhamdulillah sekarang. Ya, jadi motivasi awal juga termasuk tadi memanfaatkan bakat ya. Ya sudah dikasih sama Sang Pencipta. Mungkin Tuhan ketika membuat jenengan, menciptakan jenengan, wah arek kita kei bekal CO2 ini sing rada wani tiar. Yes. Karena memang public speaking niku angel Mas. Saya setuju ketika jenengan siaran di radio itu belum ngomong baru dehem itu saya maces gitu. Wis wah iki Mas Ragil iki. Tak enteni. Fales deh. Boleh duduk. Baru dehem karena benar meskipun tahun 98 saya mungkin masih berupa zigot, tapi kalau dengar cerita orang dulu itu penyiar-penyiar radio Tempo dulu ya RRI gitu. Ya. Baru dehem itu orang-orang udah bisa membayangkan sosoknya tinggi besar, berjas, kumisen, ganteng, klimis gitu. Nek sing saiki barang ketemu kayak ngene. Jebule luwih nemen. Luwih nemen apike maksudnya. Nah, terus gini Mas, tadi motivasi sudah, perjalanan sudah. Lah, kalau sekarang kan banyak ini anak-anak muda. Ya mungkin saya bolehlah dianggap anak muda juga ikut meneladani jenengan terjun di dunia yang jenengan sudah kuasai. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah itu sebagai kompetitor saingan atau itu sebagai junior yang Anda pastinya pingin wah ini tak rangkul, tak ipo-ipo. Jangan sampai kayak saya dulu harus nyari sendiri, bingung. Nek sekarang kan sudah banyak mentor Mas. Nek dari jenengan bagaimana? Kalau saya melihat dari talent-talent muda ya, pendatang baru dan sebagainya, sangat apresiasi dan yang pasti maju terus, berkembang terus. Cuma sedikit yang membedakan dari era saya, pencapaian sampai detik ini sama teman-teman muda yang sekarang sedang menjajaki karir di bidang yang sama, itu memang yang membedakan dimudahkannya mereka dengan tidak butuh proses begitu lama, sudah bisa mencapai apa yang diinginkan. Nah, pesan saya sedikit apa ya, sebetulnya lebih banyak ini aja
mempercepat proses itu, akan tetapi jangan suka dengan proses yang cepat itu loh. Instan ya. Ya, yang instan itu tetap bisa mengacu pada senior-senior yang sudah ada. Mungkin bisa tanya melalui aplikasi tertentu ataupun suatu saat ditemui sendiri seperti apa sih kiat sukses ala orang A, B, C. Saya yakin talent-talent muda pun yang sampai hari ini sudah berdiri di panggungnya masing-masing, mereka juga punya semacam idola masing-masing. Lah, jangan sungkan-sungkan lah untuk bertanya. Barangkali, bicara senioritas mungkin dari perjalanan karir lebih lama. Tapi dari pengalaman yang tiba-tiba eranya sudah seperti ini, sangat berkembang pesat dan memungkinkan talent-talent muda lebih memahami tentang banyak hal yang pada waktu itu talent tua atau senior itu belum dikombinasikan aja. Sharing, jangan menutup diri. Kalau feeling saya sih seperti itu. Catat ya untuk para mungkin penyiar muda, MC muda, Mas Ragil ini nggak pelit kok. Silakan tanya apapun ke Mas Ragil, pasti akan menjelaskan. Dan ini agak rahasia, tapi cuma kita berdua sama mereka. V-nya dari awal sampai sekarang itu perkembangannya gimana, Mas? Ini agak rahasia, tapi haruslah. Ya, nggak apa-apa ya. Lirih wae ora apa-apa. Jangan bilang-bilang. Ini rahasia. Kalau bicara fee, memang sudah banyak yang tanya sampai hari ini sudah bayaran berapa? Lah dulu berapa? Oh signifikan, jelas signifikan. Pertama saya dibayar ataupun honor MC pertama itu saya dikasih waktu itu 30.000. 30.000. Sekali lagi jangan bilang-bilang, apalagi sampai pemirsa tahu, jangan sampai ya. 30.000. 30.000 tak rahasiakan. Oke. Dan itu saya juga dalam hati saya sih tidak berpikir tentang seberapa materi yang saya dapat sekali perform, tapi akan lebih puas lagi ketika orang panitia ataupun audiens ini applause, puas dengan penampilan saya waktu itu seperti itu. Dan pernah sekali waktu ada panitia yang tanya, Mas, job MC berapa? Mas, honor jenengan berapa? Saya tidak bisa bicara karena apa? Untuk ukuran saya punya prinsip begini, monggo silahkan dari panitia ada budget berapa, satu. Yang kedua, monggo panjenengan pantas menghargai perform saya seperti apa dan berapa. Tapi ini rahasia juga. Rahasia juga. Justru bagi sebagian orang ketika dikasih jawaban yang seperti itu tidak bicara angka nominal, Malah bingung ya. bingung. Pernah sekali waktu ekspektasi saya adalah ya standar job lokal. Ternyata ketika saya buka di rumah lebih dari itu. Nah itu artinya bisa jadi ketika kita menyerahkan kepada audiens, panitia ataupun sebuah event organizer ataupun apapun, bisa jadi bagi sebagian orang menganggap, wah ini Mas Ragil katakanlah dalam hal ini pantasnya di harga sekian. Ada yang wah ini ora pantes, potong, bisa jadi seperti itu. Tapi nek kelebihan orang dibalai punjulane Pantang bagi saya pantang. Kalau kurang langsung saya WA. Belum capek belum sembuh capeknya sudah ini kurang sekian. Enggak, enggak. Oh, sama ya? Sama kayak saya. Curhat pemirsa, curhat. Wonge ntriman. Ntriman ya, Diwenehi. tapi kudu kan juga ya? Diwenehi semene arep ora diwenehi ya njaluk gak mau kan. Tapi harus dari tadi kita ngobrol ya. Jan iki panitiane produsere iki jan waduh wis ora. Wah, Ada kopi melayang. kopi melayang ya Allah. Biasane iki sing ngladeni kene iki sing katoke cekak, rambutnya dawa. Yes. Ternyata kita kedatangan kopi. Tapi Ini Mas Hangat. bukan sponsor. Bukan sponsor ya. Ini kode juga. Kita sedang menunggu sponsor yang masuk. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Kita minum dulu. Ya, bismillah. Belum mantap ya, karena belum sponsor ya. Nanti kalau sponsor, mantap. Kita nggak Tapi usah keren. nggak usah review kopi nanti. Nggak usah ya, taruh aja Kita, dulu. Nunggu sponsor. Yes, ditunggu sponsor. Nunggu sponsor. Terus gini Mas, benar di dunia broadcasting jenengan sudah melalang buana, ibaratnya wis sak Wonosobo diregem, iso lah. Tapi saya juga beberapa mengikuti jenengan sudah mulai merambah ke dadi juragan kos-kosan, dadi reseller madu. Kayak produksi dhewe madune jenengan apa? Iya, apa saya setiap punya beberapa madu? minggu ngeluarin madu. Waduh. Iya, enggak, ya madu. Iki tetap nanti di-cut ya, pas gerakan gestur tangan itu tolong nanti diganu ya untuk Tolong di emot yang lebih jelas lagi ya. soalnya tadi bener-bener spontan iki soalnya wonge kayak ngono Ya, jujur. jujur. Gimana Mas kok bisa melihat peluang ke situ?
ini terkait dengan bisnis lain selain kegiatan yang saya sudah jalani ya, penyiar, MC. Ini sudah 2 poin. Saya cukup sadar diri ketika tua nanti saya mau seperti apa, bagaimana kehidupan ataupun kelangsungan hidup saya, otomatis dengan finansial yang harus safety ataupun minim. Iya, nah dari situ saya berpikir untuk gak mungkin yang namanya dunia entertain, broadcasting itu kan sebetulnya ada masanya. Iya, ada masa keemasan, ada kejayaan dan juga masa surut, bahkan tenggelam oleh zaman ataupun hukum alam pasti. Nah dari situ saya mencoba untuk istilahnya sedikit demi sedikit save anggaran ataupun save dana. Ketika ada budget berapapun masuk, saya coba untuk tabung, tidak untuk belanja apapun. Nah setelah sedikit demi sedikit terkumpul, saya berpikir ini untuk apa uang segini, kalau buat beli ini kayaknya belum cukup. Saya tabung terus. Kemudian yang terpenting, saya dari perjalanan karir di awal tahun 2000 sampai sekian, iya, tentunya bagi sebagian orang menganggap melihat sekarang saja atau hasil akhir. Akan tetapi saya pengen cobalah sesekali, kalau yang penasaran boleh ngobrol kayak kita kayak gini, seperti apa sih? Bukan kok saya pamer gitu, bukan, tapi sedikit motivasi teman-teman muda yang memang mungkin mau merambah di dunia yang sama gitu. Memang tidak mudah untuk mencapai sebuah tujuan pada level yang diinginkan, akan tetapi butuh perjuangan, proses yang luar biasa. Nah dari situ saya merasa, maaf, saya bukan PNS, saya tidak punya gaji tetap dari sebuah perusahaan bonafit yang saya ikuti. Nah dari situ saya sadar diri memang save sana sini selepas selempit, mengisor kasur, mengisor bantal, gitu, sampai gembel duitnya. Saya mencoba untuk istilahnya alokasikan ke bidang usaha sesuai yang saya inginkan dan sesuai kemampuan saya waktu itu. Nah alhamdulillah dari tahun 2016 kos-kosan udah berjalan, berarti sekarang 2020. 4 tahun. Kemudian 1 tahun berikutnya saya kepikir, apalagi ya, bukan bicara tentang kok kurang, kok ya manusiawi ketika kita dianggap mungkin satu bidang, satu penghasilan dari satu sumber kurang. Itu manusiawi, akan tetapi saya lebih berpikir untuk bagaimana, karena gini loh, saya tipikal orang yang tidak bisa anteng. Kalau lagi capek banget, kapannya ngasone libure, ketika dikasih waktu libur sehari, baru 1-2 jam bingung, aduh ngopo. Alhamdulillah saya dikasih pemikiran yang menurut saya bagus, tidak mau anteng gitu. Ya, saya mencoba untuk gali potensi lain, bisnis apa yang cocok, yang saya bisa melakukan, kemudian bisa menjalankan dan juga laku di pasaran. Nah, madu. Karena apa? Kenapa saya pilih madu? Ini promo gratis. Karena iklan ya. Ini catat ya. Karena setiap orang itu membutuhkan madu untuk kesehatan. Apalagi saya bergerak di bidang entertain yang jam terbang, waktu istirahat dan juga kerjanya nggak menentu. Itu dipastikan dibutuhkan vitalitas ataupun tubuh yang fit. Nah, itu singkat cerita saya mencoba cari untuk distributor lah, yang bisa saya ambil dengan fee sekian. Saya reseller waktu itu, tidak punya ini sendiri, ternak sendiri nggak punya. Sebetulnya gini, siapapun bicara tentang bisnis tidak selalu bermodalkan besar, tidak selalu punya tempat yang ibaratnya apa ya? Ya representatif. Betul, akan tetapi ulangi, representatif. Yang ya seperti itu, ya, yang tatip pokoknya ya. Tapi bagaimana kita mengubah pola pikir atau mindset bisa ya? Tadi kan sudah pernah ikut AFI ya, AFI 1 kalau misalkan lolos luar biasa pasti menjadi pertama akademia dari Wonosobo. Dulu kan istilahnya akademia. Betul. Tapi Ya. AFI spasi ragil lah dan lain sebagainya. Kelingan nyobain SJ itu poster Iya, gitu ya. Poster akeh. Nah, pernah juga live di TVRI. Live TVRI. Selain tadi kan sudah ada 4 episode sebagai host lepas ya, karena tidak terikat. Kemudian pernah di tahun yang sama juga talent di kuis dibisikin. Waktu itu kalau kakak ingat ataupun tahu, itu hostnya ataupun presenternya hanya Dwinov sama Dery yang belum lahir. tua saya. Ya, itu waktu itu menjadi seorang peserta sebuah kuis dibisikin namanya, meskipun hanya sekali tayang, akan tetapi sebuah pengalaman yang luar biasa menurut saya. Dan ada pengalaman yang sampai hari ini saya kadang terkaget-kaget. Ternyata waktu itu saya barengan Dudy Herlino.
tapi belum nyadar. Dude Herlino. Dude Herlino. Waktu itu awal karir di Saras 008. Nah, kalau itu pemirsa ingat tahu, ya. Kalau sinetron itu saya masih kecil ingat. saya tahu Dude Herlino itu dari beberapa talent yang ngomong karena satu frame ya, kemudian pas off itu break ngomong itu Dude Herlino yang di Saras 008. Masa sih? Tapi saya kalau baca Wonosobo selagi wow. Sopo sih waktu itu loh, maaf ya. Itu belum kayak Belum. sekarang ya. Wah. Tahu seperti itu, perkembangan ketika saya sudah pulang ternyata wow, namanya semakin melambung, banyak tawaran FTV, sinetron, iklan dan sebagainya. Nah itu memang saya bareng mungkin satu angkatan perjuangan ya, cuma memang tidak saling akrab begitu, hanya taunya yang sama. Nah itu sudah, kemudian balik lagi ke kampung. Karena apa? Saya tipikal orang yang terlalu perhitungan, takut resiko. Ketika ada tawaran, tidak langsung oke, saya coba. Ditimbang-timbang. Banyak pertimbangan. Kemudian sudah sampai di Wonosobo lagi. Waktu itu masih agak kepikir tentang perjalanan karir di ibu kota. Waktu itu masih kepikir Masih penasaran lah intinya ya, masih nyoba penasaran. lagi nggak sih? Nah, kebetulan salah satu kru ini ada kesinambungannya dari kru TVRI yang ternyata sudah begitu kita ngobrol di off air-nya sambil take 4 episode sebagai host lepas, kan ngulik tentang kepribadian saya yang ganda, kepribadian, maksudnya apa sih potensi-potensi yang ada di Ragil gitu loh. Ternyata Masih ingat? masih ingat, dan saya ada basic untuk acting selain juga hosting, presenter kan begitu, acting. Kemudian kebetulan kru dari TVRI itu adalah teman dekatnya dari salah satu PH waktu itu Multivision Plus yang ada di Tanah Abang. Saya direkomendasikan by phone, suruh ikut casting karena waktu itu mau produksi film yang semi kolosal. Ini kalau biasanya kan sinetron dari Multivision kan drama, percintaan, mini-mini itu. Nah ini mau ikut untuk mencoba menggarap atau produksi sebuah film yang kolosal. Waktu itu dan sampai sekarang tayang di MNC TV itu adalah Kian Santang. Ya ini, saya ikut mencoba untuk casting. Kemudian dari tim castingnya, ya mas kami sudah ambil, sudah video Anda, sudah acting Anda, sudah saya ambil. Nanti kalau ada yang peran yang cocok dihubungin lah by phone. Saya pulang. Ternyata waktu saya lagi di kampung, sedang sibuk dengan job of air waktu itu, MC di beberapa wedding di lokal. Saya dapat callingan dari talent yang dari ajang dari Multivision itu, dari tim castingnya. Mas, ini sudah ada peran di buku kesekian, perannya panjang loh. Artinya panjang itu Porsinya banyak. iya, di situ saya dapat peran, bukan figuran lagi. Sontak saya kaget mas, gemetar. Waktu itu percaya Nora gitu, ya, Nora. Kemudian lah piye ki